lagi namanya kalau misalnya tidak menghadirkan narasumbernya secara langsung, jadi kita akan hubungi pejabat Jepangnya. Padahal kirain kita mau ke Jepang loh ini. Nggak ada apa kita nyamperin. Bukan. Enggak. Iya, bisa nggak kita samperin biar lebih dekat dengan narasumber gitu. Takutnya nanti Mas Dian ngerasa kayak, emang gue udah jadi pejabat Jepang ya? Kayaknya belum deh. Mohon izin. Selamat pagi, waktu Indonesia, Mas Dian. Ohayo. Enggak, di sana jam berapa? Ohayo gozaimasu. Ohayo. Mbak Dewi, halo. Salam kenal, saya Dian, Japan. Dian Sang. Dian aja. Haji Memasite. Haji Memasite, ohayo gozaimasu. Watashi wa Davides. Yoroshiku, David-san. Kok David? Davi. Oh, Davi. Oh iya, sorry. Dabi. Irasemase, one guest coming. Ya. Terima kasih sudah diundang untuk bercerita sharing sedikit di acara Detik Pagi. Hai. Bentar, pertanyaan pertama aku, Mas Dian, kamu kangen nggak sama warga Indonesia? Yang di Indonesia maksudnya nih? Iya. Ya, karena itu negara kita sendiri jelas kangen. Yang bikin kangen? Karena ada hal tersebut yang bikin saya lebih sering pulang ke Indonesia. Karena kangen. Apalagi makanannya ya. Baru mau bilang, orangnya apa makanannya? Jujur. Makanan sama ibu saya tentunya. Mas Dian, gemes banget. Punten, aslinya tuh orang mana sih kalau di Indonesia tuh tinggalnya? Saya di Lombok, asli Lombok, di Mataram. Oh my God, seru banget. Awal ke Jepang tuh waktu itu sebenarnya bagaimana tuh? Dulu karena ada program pemerintah yang IM Japan itu, saudara saya pisan saya ngajak saya untuk ke Jepang. Awalnya iseng-iseng dulu. Karena saya tahu kan untuk seleksi ke Jepang itu sangat berat ini. Bukan cuman fisik, mental, disiplin, tapi juga berat badan, tinggi. Semua dites. Saya sudah minder duluan. Saya pikir saya tidak akan pergi ke Jepang ya. Jadi saya niatnya nemenin misan saya ini untuk tes. Tapi rezeki malah saya yang lolos ke Jepang. Wah, Masya Allah. Dia ada benci-bencinya nggak tuh ya? Kayak kok jadi gini gitu. Tapi apanya nih? Karena dirimu yang kepilih bukan dianya. Ya kadang gimana ya? Itu kan tergantung dia ya. Kadang waktu dia nggak mau, sebenarnya dia itu nggak gugur, tapi saya tetap support. Ayo, karena kita sudah dari nol berjalan setengah, kita harus lanjutkan. Nggak, lebih baik kamu lanjutkan perjuangan saya. Dan akhirnya ya udah. Dapat restu dari dia, akhirnya saya sendiri sekarang ke Jepang. Tapi emang sering kali kayak gitu ya, orang yang misalnya casting gitu ya, biasanya yang nemenin castingnya justru yang kepilih. Nah itu dia, apalagi yang nemenin pergi ngapel ya. Iya. Yang nemenin yang malah nikah. Maaf, itu namanya nikung ya. Itu beda lagi, beda cerita ya, Mas Dian ya. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip secara kasus Prinsipnya ya. mirip. Mas Dian, tapi seru banget sih. Kemudian kamu menjalani kehidupan sebagai seorang YouTuber di sana. Betul. Jadi saya di Jepang itu awalnya kan magang kerja di pabrik. Waktu itu 2013 sampai 2016. Kemudian saya pulang dan balik dan nikah sama orang Jepang. Nah mulailah tuh nge-YouTube dari 2018. Yang awalnya karena kesepian, karena visa saya dulu 3 bulan. Jadi kita belum boleh kerja. Kita nggak boleh kerja di Jepang karena pakai visa sementara. Jadi saya mesti ngapain ini untuk ngisi waktu kosong. Akhirnya saya menonton beberapa YouTuber yang sudah bikin ya kayak Jeremy Pauline yang duluan kan. Akhirnya saya ikuti itu dan ternyata respon dari masyarakat Indonesia itu mereka senang dengan apa yang saya sampaikan. Akhirnya itu yang bikin saya lebih termotivasi untuk bikin YouTube. Nah, mulai dari sana, mulai yang awalnya kontennya masih barbar, dalam istilah nyari-nyari cewek, kenalan gitu. Jadi kita itu mulai sadar, beranjak dewasa, kita sampai mikir, apakah konten kita ini akan terus seperti ini? Karena sudah mulai ditonton oleh banyak orang. Nah, dari sana juga banyak masukan dari, terutama orang tua saya yang selalu nonton YouTube saya. Jadi, bapak saya itu bisa disebut KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia dia. Jadi saya selalu di WhatsApp, diwanti-wanti jangan upload ini. Akhirnya dari sana udah mulai peraturan dari istri juga. Dari sana udah mulai kebentuk-bentuk apa yang harus saya sampaikan sampai saat ini. Berarti gitu. bisa dibilang learning by doing dong ya?
Iya, tentu saja. Karena waktu bikin video itu juga di sini nggak sembarangan ambil video ya. Karena kita harus izin, Iya. ngambil ke dalam ruangan, shot foto orang gitu. Saya nggak izin dulu awal-awal. Karena kita nggak tahu, karena kita asal take. Tapi Iya. karena memang seperti saya bilang, semakin kesini semakin tahu peraturan, semakin apa namanya itu was-was untuk ambil video. Jadi kita izin dulu take video, boleh nggak upload, apalagi ke pemerintahan gitu. Contoh Iya, tadi iya. ada apa namanya itu sebuah arahan dari polisi saya kebetulan lagi di bangunan tempat pengawasan orang asing di sini, orang Indonesia Wah. banyak di AD. Jadi mereka itu lagi memberikan arahan jangan berbuat buruk di Jepang. Padahal itu kan informasi yang sangat penting jika kita viralkan atau kita videokan ya. Iya. Tapi saya tidak dapat izin. Oh. Katanya ini harus saya lapor ke atasan saya di pusat dan prosesnya cukup lama jadi belum bisa ambil video. Kan Ya. agak gimana padahal ini kan informasi yang sangat berharga ya. Ya. Tapi aku paham sih Ketat karena ya. di Jepang itu pertama privacy nomor 1 dan yang kedua mereka tuh secara birokrasi ketat juga gitu ya. Iya, iya. Maksudnya Betul itu. beda banget sama di kita yang kadang-kadang tuh ya udah bisa ngambil keputusan gitu sepihak gitu. Kalau di Jepang tuh enggak, emang harus ke atasannya banget begitu ya, sampai Betul bisa itu. bilang oke boleh baru bisa dijabarkan sampai ke Betul. paling bawahnya ya. Moto hidup Kadang saya bisa keselnya lah, di situ. nggak bisa tuh ya, nggak kepake di Jepang ya. Iya tapi Betul, buat betul. aku pribadi nih ya, mungkin karena aku nggak tinggal di sana nih Mas Dian, jadi aku nggak tahu rasanya ketika tinggal di sana. Cuman dengan cara-cara seperti ini, sebenarnya kita tuh udah tahu gitu loh, semua muanya Iya. tuh aturannya jelas gitu kan. Iya. Betul. Beda dibanding di Indonesia yang kadang-kadang tuh aturannya bisa quote unquote sedikit longgar ibaratnya gitu sih. Jadi sanksinya jelas, hukumnya jelas, dan tindakannya pun jelas langsung. Bener, setuju Mas. Nah, yang kita penasaran juga adalah belum lama ini Mas Dian juga upload nih itu konten tentang ditelepon. Bukan Keren. ditelepon sama orang sembarangan. Kita Bukan. juga nggak kebayang nih kayak bangun tidur masih pakai kaos tidur bahkan kalau saya lihat dari videonya nih ya. Oblong-oblong kudasai gitu deh. Problem. Nah, ini ditelepon kalau nggak salah sama bentar mana nih contekannya nih. Pejabat Set. di Jepang lah ya. Iya gitu. Yang Nah. itu gimana tuh ceritanya tuh Mas Dian? Nah, jadi sebenarnya itu orang ini adalah orang Jepang. Dia itu sering komplain ke saya. Saya kenal beliau. Dia punya anak didik. Dia itu sebagai pengawas pendidik orang asing di sini. Jadi dia banyak sekali tahu masalah tentang bukan cuma orang Indonesia sebenarnya. Masalah Vietnam, Thailand itu banyak. Orang Vietnam itu masalahnya paling banyak di Jepang. Tapi yang sekarang tersorot di media itu orang Indonesia. Karena saya orang Indonesia, jadi ibu ini banyak yang mempelintir bahwa dia itu dari parlemen pusat Jepang lah, banyak berita tersebar pejabat Jepang, parlemen pusat apalah gitu diputar-putar seolah saya itu orang penting yang ditelepon. Seperti kenapa bukan telepon KBRI seperti itu. Tapi sebenarnya dia ini bisa dibilang pengawas orang asing, bisa dibilang seperti BP2MI, bukan pemerintah formal. Oh, I see. Tapi dia masih bekerja dalam hubungan keterkaitan ketenaga kerjaan dengan pemerintah Jepang. Berarti kayak lembaga gitu ya. Ya, akhirnya ibu ini mungkin daripada dia nelpon ke pemerintah atau KBRI, mungkin dia lebih nyuruh saya biar karena mungkin kalau diupload lebih langsung ditindak mungkin gitu. Dan karena ini saya sudah ditelepon janji dari beberapa bulan yang lalu, nah finalnya kemarin pas saya baru bangun langsung dihajar dengan, oh ini anak-anak kenapa begini kok nyuri baru datang. Baru bangun dengar kabar gituan, ya oke saya akan beritahu orang-orang. Tapi saya tidak nyangka dampaknya bakalan meledak viral seperti ini. Wah, saya juga terkejut. Iya tapi kan Tapi Mas, Ah, sebenarnya mungkin saya udah kasih tahu untuk para parlemen atau teman relasi kenalan saya dengan orang tokoh Jepang ada. Tapi politisi yang ada di Jepang dan di Indonesia itu berbeda. Mereka itu di sini kesannya lebih tertutup. Maksudnya dia tidak mau menunjukkan dirinya di kamera. Dia selalu di belakang layar gitu. Jadi saya sering berdiskusi juga sama beliau tentang gimana. Tapi dengan masalah seperti ini saya nggak mungkin langsung ke parlemen. Wow ini kan ya masih lah mungkin dari KJRI atau KBRI masih bisa mengatasi saya pikir. Oke, Mas. Tapi setelah dihubungin itu sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan begitu ya? Apa kendala yang disampaikan terhadap masyarakat asing gitu ya yang ada di Jepang sana, terutama dari Indonesia terhadap dirimu?
Karena saya juga punya sekolah, saya punya sekolah ke Jepang juga. Saya juga berpikir bila saya bersuara, Jepang akan menuntut Indonesia, otomatis sekolah saya juga kena juga dong. Tapi terlepas dari itu, ya udah nggak apa-apa, sekolah saya kena juga berdampak nggak apa-apa. Tapi saya ingin anak-anak benar-benar yang datang ke sini itu lebih diseleksi oleh pemerintah kita di Indonesia. Oke. Jangan asal anak-anak yang hanya bisa tahu bahasa Jepang tanpa ditahu tes psikologinya tentang backgroundnya apa, dia dari orang mana, apakah dia masuk organisasi apa, itu pengen diseleksi. Saya pengen dia itu lebih diselektif ya untuk datang ke sini. Karena jika tidak seperti itu, akan terus ada masalah seperti ini. Ada anak-anak yang jago datang ke Jepang, bahasanya bagus, tapi attitude-nya itu buruk. Dia merasa bahasanya jago dan dia semena-mena, nggak mau dengar gurunya, nggak mau dengar nasihat, karena merasa gue itu bahasa gue keren gitu. Jadi lebih tahu lah begitu. Mas, Jadi ibu ini minta hal itu saya sampaikan ke orang-orang, ke anak-anak yang ada di Indonesia yang mau yang akan datang ke Jepang begitu. Mas Dian punten, tadi maksudnya Mas Dian ada sekolah, ini sekolah apa nih Mas? Nah, sekolah kayak LPK, Lembaga Pengiriman Tenaga Kerja ke Jepang. Oh. Bukan sekolah umum negeri ya, ini seperti lembaga mungkin di Indonesia ada. Iya. Oke, Mas tadi kan disampaikan anak-anak gitu, anak-anak didik. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian yang dikirimkan di Jepang itu adalah anak-anak quote-unquote sekolahan atau anak-anak yang mungkin akan bekerja di sana? Karena kan terbagi dua tuh ya Mas ya. Golongannya Betul. ada yang bekerja, ada yang mau belajar ke Jepang. Nah, ini Betul, juga betul. sepertinya secara persentase juga mirip-mirip kayaknya. Karena orang-orang yang mau kerja di Jepang juga cukup banyak gitu Mas. Betul, betul. Jadi orang yang datang ke Jepang itu bukan hanya anak sekolah, anak pemagang, anak yang punya pasangan juga ke sini, anak orang yang berbisnis juga ke sini, ada yang pertukaran pelajar juga banyak sekali di sini. Cuman yang paling disoroti ialah anak-anak yang akan datang bekerja di sini. Tentu tidak luput juga anak-anak yang bersekolah di sini. Mungkin anak-anak yang bersekolah di sini lebih ditingkatkan, lebih fokus ke dalam bahasa Jepang. Ya. Tapi saya rasa anak-anak yang datang ke sekolah ke Jepang ini pasti saya rasa dia lebih membutuhkan daya pikir yang kuat. Maksudnya dia mungkin lebih belajar budaya tentang informasi-informasi yang bagus di Jepang dipelajari sebelum dia ke Jepang. Sebenarnya program pemerintah seperti IM Japan, contoh seperti itu udah menerapkan sistem pendidikan yang sangat ketat ketika kita akan datang ke Jepang. Bukan cuma bahasa. Saya di pendidikan dikempleng loh pakai buku tebal dipukul, ditempeleng kayak semi militer. Awalnya memang kita itu kesal. Saya itu 2 bulan di Sevas digituin. Saya berdiri di belakang, di luar kelas, dipukul. Bukan dipukul dengan yang kayak yang aneh-aneh ya, masih Kekerasan sesuai gitu, cara Mbak, mukul. iya. Iya, awalnya saya kesal juga. Tapi ternyata setelah saya sampai Jepang, itu hanya secuil yang saya dapat. Padahal di sini itu lebih parah, itu pembulian pasti ada. Orang Jepang juga bully orang Indonesia. Saya pernah 2 tahun dibully di perusahaan sama orang Jepang. Itu nyakit. Bahkan saya sampai berpikir ternyata nggak ada apa-apanya pendidikan di Indonesia dibanding kehidupan nyata di sini. Jadi perlu sekali itu mental diterapkan untuk ke Jepang. Mas Dian, kita juga pengen tahu nih sebenarnya mungkin ada yang ngikutin, ada yang enggak gitu. Tapi emang attitude seperti apa sih gitu yang sudah terjadi gitu ya, terutama oleh kita nih WNI yang ada di sana. Emang kejadian-kejadiannya seperti apa aja gitu yang meresahkan ini? Contoh, budaya Jepang sama Indonesia itu sangat berbeda. Di Jepang itu, contoh kita dalam masuk kereta, mungkin pernah lihat seliweran di TikTok. Di dalam kereta itu orang tuh sibuk dengan dirinya sendiri. Iya. Sedang dia pegang HP, baca koran, dia nggak ngomong sama orang lain apalah gitu. Ngomong tapi bisik-bisik. Tapi ada beberapa oknum yang gaya-gayaan dalam kereta, yang bikin risih orang gitu, yang kumpul nongkrong di pinggir jalan, di depan supermarket sambil minum-minum gitu. Sebenarnya ya orang Jepang itu nggak negur langsung, dia itu paling ngelihat kesel, tapi dia ngomongnya di internet, kadang dia lapor polisi. Dia orang Jepang tuh dingin, tapi seolah-olah dia memang bodoh amat dengan orang lain, tapi di belakang dia itu pasti ngomong. Coba kalau dilihat di komentar yang di Twitter khusus yang upload orang asing di sana itu komennya gila-gila semua. Bahkan saya dulu pernah kasus,
saya negor anak bocil doang dulu, mungkin pernah lihat, itu saya didatengin polisi loh. Saya didatengin polisi gara-gara saya negor orang yang saya tidak kenal, bocil tapi ya. Itu saya shock banget dengan hal tersebut. Terus peraturan jangan buang sampah sembarangan. Kalau mau belanja itu ngantri. Terus kalau mau masuk kereta itu harus beli tiket. Ada beberapa kasus orang-orang ya bukan cuma orang Indonesia yang nembak kereta itu nggak beli tiket nyelonong masuk. Terus ada juga berita di BBC Indonesia itu kasus WNI yang merampok, bahkan ada kasus pembunuhan. Pokoknya saya sangat miris melihat berita seperti itu. Karena keluarga saya orang Jepang, kadang saya menutupi berita itu, jangan sampai dibaca dia. Iya, iya. Padahal sebenarnya ini sebuah basic attitude aja menurut aku pribadi gitu ya. Ketika kita ada di dalam satu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu aja sebuah penyataan yang cukup merangkum gitu. Harusnya sikap kita seperti apa ketika kita berada di wilayah yang bukan wilayah kita atau wilayah orang lain. Nah, tadi seperti yang disampaikan, aku juga sering banget lagi ketemu sama orang-orang yang bukan orang Jepang ya, tapi begitu naik di train gitu ya, mereka tuh ngobrol di telepon sampai ketawa-ketawa kenceng banget. Sedangkan orang-orang di Jepang sana yang kita ini nalar aja ya, kita ngeliat sekitar aja gitu, di sekitaran pada diem kok. Kenapa sih lu harus kenceng-kenceng kayak gitu ya, lu ikutin aja aturan yang ada. Nah, padahal sebenarnya kalau yang tadi disampaikan kan ya orang Jepang seolah-olah kayak ya kalau misalnya mau negor itu langsung ke polisi gitu ya, polisi setempat atau ke pihak berwenang atau langsung upload di sosial media. Mereka sebenarnya tuh honest, sangat hangat sekali loh. Jadi aku ingat banget pertama kali aku ke Jepang, aku tuh nggak tahu gimana caranya beli tiket train. Itu aku sampai dipesenin sama, padahal aku yakin dia juga gak bisa bahasa Inggris karena kita tuh keterbatasan bahasa banget gitu ya. Tapi dia beneran mesenin dan dia mengantarkan aku secara quote-unquote diam-diam. Jadi dia tuh selalu ngeliatin aku dari jarak jauh gitu. Dan ketika harus keluar di stasiun itu, dia beneran yang kayak gitu. Nungguin ya? Dia mastiin aku sampai keluar, abis itu dia ngasih tahu kemana-mananya. Bahasa Inggrisnya gak bagus tapi dia nulis di atas kertas, aku harus kemana-mana aja. Ya itu tuh buat aku kayak wah itu kehangatan pertama kali yang aku rasakan dari orang-orang Jepang dan sampai sekarang masih berkesan banget. That's why aku tuh gemes sama kelakuan orang-orang gitu ya, nggak cuma orang Indonesia tapi orang-orang luar negeri sana yang kalau ke Jepang tuh senak jidat. Apalagi kemarin sempat tersiar juga, ini punten banget ya Mas, mungkin dirimu juga terpapar, ada orang Indonesia membawa bendera dengan lambang tertentu kemudian muter-muter di Jepang. Mas, itu rasanya tuh kayak ini kalau gue jadi orang tuanya pengen gue jewer, gue bawa pulang, gue hukum, pengennya gue emplang itu tadi ya. Iya, kalau bisa gue setrum deh di sini gitu. Gemes banget gak sih Mas? Iya, jadi apa ya? Karena di Jepang itu juga orang Jepang ngibarin bendera, tapi di saat-saat pas ada matsuri itu seperti event acara, festival yang malah dia teriak-teriak ngangkatin apa gitu. Jadi saya juga melihat kondisi seperti ini itu ya mengibarkan sesuatu di saat situasi yang mungkin momennya tidak tepat. Dan tempat dia mengibarkan bendera itu juga nggak tepat. Jadi kan orang Jepang itu pasti bertanya ini apa? Ini apa gitu kan. Terus. Ya. Mantap. Wah, ada WhatsApp lancar nih. lagi. Ya. Jadi saya juga chat dari ibu itu kayaknya masuk lagi nih. Betul. Bilangin nanti. Jadi saya juga melihat ini kok begini ya. Kadang saya kasih tunjuk teman saya gimana menurutmu supaya mungkin bukan cuma dari pandangan saya doang, pandangan orang Jepang. Ini gimana menurutmu? Oh, begini lah katanya. Ya, gimana ya? Pas ada juga sebuah bendera dikibarkan di pohon sakura, dia naik ke bunga sakura. Kan bunga sakura itu sakral banget. Ya. Jadi di sana itu dihormati sampai begitu ya. Mungkin saya merasa anak-anak ini belum diberitahu peraturan budaya di Jepang bahwa nggak boleh melakukan hal tersebut. Mungkin ini yang perlu ditegaskan lagi buat adik-adik yang akan datang ke Jepang. Perlu diperketat gitu. Iya. Dia boleh ngibarin bendera, tapi pas nonton bola, misalnya gitu, saya ngibarin bendera di stadion apa waktu Indonesia lawan Jepang itu sebesar gaban, sebesar rumah itu saya kebarin. Bentar, penggunaan kata-kata gaban kelihatan angkatannya ya. Angkatan zaman sekarang nggak pernah ngebahas segede gaban.
Pokoknya seperti itulah. Iya. Tapi aku ngerti dengan apalagi terhadap lambang-lambang tertentu yang memang nggak sebaiknya. Bisa kontroversi nih. Iya, jangankan di negara orang, di negara kita aja nggak sebaiknya lu mempertontonkan hal seperti itu gitu menurut aku pribadi. Rasanya gemes gitu loh Mas. Nah, tapi ini juga lagi ramai gitu ya. Dari Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba sendiri ngumumin rencana pembentukan sebuah organisasi pusat komando nih dalam kabinet sekretariat. Itu tuh seperti apa sih Mas? Jadi sebenarnya berita itu 2 hari sebelum saya upload video yang viral itu sudah beritanya udah gempar itu. Jadi mereka ini Jepang ini sebenarnya sekarang kan lagi pemilu ya, untuk memberikan peraturan yang lebih ketat itu untuk orang. Ini mungkin orang-orang atau masyarakat Jepang itu sudah mulai resah dengan kelakuan orang asing. Bukan cuma orang Indonesia, seluruh. Kita bicara global ya. Jadi Mas atau Mbak bisa lihat komenan di bawah YouTube ini. Kalian teman-teman bisa baca komennya, bisa baca browsing berita Jepang tentang komen-komen orang Jepang tentang berita orang-orang asing yang sudah mulai meresahkan ya. Sehingga pemerintah Jepang sekarang sedang rapat untuk membentuk tim untuk lebih mengurus orang-orang asing ini. Dampaknya apa? Jadi dampaknya itu pasti ke kita juga. Perekrutan semakin diperketat. Sedikit salah langsung diberikan teguran, sanksi, mungkin bisa dilaporkan polisi, sanksi. Terus visa kita yang mau belajar datang ke sini tuh lebih dipersulit. Bahkan sekarang pun visa kita tuh masih lama, keluar sampai 1 tahun itu yang ada. Apalagi sudah sampai ini, gimana? Kasihan kan orang-orang yang mau ke sini udah nunggu bertahun-tahun, ngutang lagi. Iya, apalagi kalau misalnya beasiswa dikurangi. Karena kan banyak juga ya masyarakat Indonesia yang pengen belajar di Jepang. Dan beasiswa dari Jepang tuh hitungnya lumayan cukup banyak ya Mas ya? Iya, sebenarnya pemerintah Jepang ini, saya tadi habis ngobrol, sebenarnya dia lebih perlu ke orang asing. Maksudnya lebih perlu tuh dia sayang sama orang asing. Karena Jepang ini tanpa orang asing, Jepang ini ekonominya nggak akan gerak karena dia butuh anak-anak muda dari Indonesia, dari Vietnam, dari Thailand itu dia butuh orang-orang seperti itu. Jadi dia juga dilema ini. Kalau ditutup Jepang, siapa yang mau bekerja nanti di Jepang gitu. Tapi satu sisi warganya resah juga. Kalau memang mau ngambil, tolong lebih didisiplinkan orang-orang yang dia maunya gitu, rakyatnya begitu. Sejauh ini Mas, apakah kemudian ini berpengaruh juga pada industri pariwisata di Jepang? Karena kan dengar-dengar katanya ada yang bilang bahwa Jepang tuh bakal dinaikin harga-harganya gitu ya. Betul. Apakah itu salah satu impact dari kejadian-kejadian ini juga atau sebenarnya itu 2 hal yang berbeda, Mas Dian? Saya rasa itu 2 hal berbeda ya. Mungkin pernah dengar kasus beras langka juga kan. Iya, sempat dengar tuh. Iya, sempat di Jepang beras langka itu. Terus sekarang pajak dinaikin juga. Sebenarnya ini tidak terlalu berkaitan dengan kejadian kemarin ya. Karena mungkin karena kita tahu sekarang Eropa lagi perang ya, lagi perang Amerika, konflik Timur Tengah itu juga yang mempengaruhi pajak semua di sini naik. Rembet kemana-mana ya. Iya. Jadi bukan nggak mungkin gara-gara organisasi ini semua pajak wisata dinaikkan. Biar kan, dikit nih orangnya nih apa gimana. Iya, kirain gitu ya. Supaya nggak banyak turis asing main ke Jepang. Yaudah kita naikin aja semua harga-harga supaya orang-orang juga nggak usah belanja lagi di Jepang. Cari deh lu daerah lain gitu ya supaya lu tahu. Tapi waktu corona, 3 tahun corona kan di blok nih Indonesia kan. Kyoto itu sudah seperti Jepang tahun 20 tahun yang lalu. Oh iya? Kenapa? Full orang Jepang karena nggak ada orang asing. Jadi orang-orang yang tinggal di sana, nenek-nenek di sana merasa senang karena dia kembali ke masanya yang dulu. Karena rata-rata rumah yang ada di Kyoto tempat wisata itu adalah rumah asli orang Jepang. Tapi semenjak wisata dibuka lagi, jadi ramai, orang-orang sana kadang ada yang suka, ada yang nggak suka, gitu. Ya dilema lah. Plus minus sih. Iya, apalagi di wilayah Geisha itu tuh jadi Airbnb banyak banget di situ kan, banyak restoran, banyak apa, udah gitu. Banyak banget. Yang bikin miris lagi adalah karena banyak banget ada orang-orang yang ngefotoinnya tuh seagresif itu loh. Kalau misalnya ada Geisha lewat tuh di foto ini agresif banget yang ngeganggu juga orang-orang di sana kayaknya ya.
Mengganggu banget karena untuk foto udah saya bilang untuk foto orang geisha seperti itu butuh izin, nggak boleh sembarangan seperti itu. Mungkin orang Indonesia belum ada kasus seperti itu ya. Iya. Saya syukur sekali Indonesia yang Ya nggak alhamdulillah. sembarangan. Belum ada. Benar, Yang benar. lebih parahnya itu dari Amerika, Iya. Eropa itu udah di luar nalar itu. Dan Waduh. itu bahkan udah dilarang pun mereka masih nggak peduli. Jadi yang penting mereka Iya. dapetin gambar bagus gitu loh. Kayak Iya. gila nih orang-orang tuh, ih di mana sih? Ih, coba jangan ditaruh di dengkul, coba. Ih, gitu. Pernah dengar kasus streamer si orang Somalia itu? Somalia itu di blacklist sama Jepang, nggak dikasih ke Jepang karena dia streaming sembarangan, provokasi orang Jepang di blacklist. Terus Logan Paul itu di blacklist juga Oh ya? karena dia bikin video di Aokigahara apa hutan tempat bunuh Oh, diri. iya, Blacklist iya. juga itu. Ya, Itu itu juga sempat rame ya. Jadi emang penting ya sebenarnya kita tahu di mana kita berada dan Betul. kita ikutin gitu sebenarnya Iya. di situ seperti apa. Nah itu kan udah jadi dasarnya kita sebagai Aduh, orang Indonesia kan. Di iya. mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mas Dian udah berapa lama di Jepang? Sorry Mas, total sampai sekarang. Saya mungkin mau ke 13 tahun di sini. Waduh. Walah, udah Dari- dapat pasangan di sana juga. Udah berkeluarga Ya, di sana, alhamdulillah. ya kan? Pak, Mungkin padahal kalau nggak ada niat. nggak ada niat apa? Sampai nggak ada begitu niat gitu nikah ya. sama orang Jepang. Padahal bentuknya udah kayak Tetsu Laruku ini kalau Iya, dilihat-lihat ya. Kelihatan ya highlight rambutnya tuh Yoi. mahal gitu, beda gitu. Beda ini. Iya. Mas Karena- Dian, Karena kalau misalnya nyalon di Jepang mahal ya Mas ya. Betul, potong rambut biasa aja 500.000. Iya. Pakai warna sampai 1,5 juta. tapi Iya. emang beda sih. Emang beda, tapi emang beda. Jadi Stylingannya beda. temanku bilang kalau lo mau ngecat rambut, ngecatlah di Jepang karena nggak akan pernah rambut lo kering, nggak tahu pakai apa. Rambut tuh tetap halus, tetap enak aja. Tetap bisa diatur. Betul. Iya Tapi kan? biayanya mahal banget. Oh, bener. Jadi berapa lama sekali potong rambut kalau boleh tahu Mas Dian selama Nggak tahu tinggal saya di Jepang? rambut saya itu cepat sekali panjang ya. Jadi kadang pas ada acara pertemuan, misal ada pertemuan apa saya potong rambut. Kadang nggak pernah saya potong. Tergantung sikon. Iya. Tapi kan kalau Mas Dian kan depan layar juga, jadi nggak Iya. apa-apa. Kalau misalnya Ya mungkin kalau dilihat YouTube saya itu saya nguploadnya apa yang memang apa ya, kadang nggak pernah dipersiapkan, kondisi lagi berantakan, kadang saya upload gitu. iya apa Tapi adanya kalau aja pas Mas. bertemu dengan orang asli sama tokoh baru rapi-rapi. Baru potong rambut. Iya benar. Nyalon. Tapi kan balik lagi itu karena ya tadi menghargai orang lain, Iya, menghargai orang yang bakal kita temuin. Mas, Betul. Kadang banyak yang kaget kok Iya. aslinya lebih ganteng sih kan. Bentar Mas Dian. lagi kebelah dua rambutnya kayak Cowboy Bebop ya. kita tunggu pembuktian Aduh. itu kalau dirimu Amin. lagi ada di Indonesia main-main ke studio kita ya. Iya dong. Siap. Terakhir Mas Dian, boleh nggak sebagai orang yang Iya. udah 13 tahun Ya. ada di sana gitu kan, mungkin udah melewati proses terberat dari adaptasi ya, terutama mungkin tips satu barangkali ada detikers yang lagi mempersiapkan diri mau ke sana gitu, dan mungkin bisa di-share juga apa sih adaptasi yang paling challenging, dan dari Mas Dian sendiri berdasarkan pengalaman gimana cara menyelesaikannya gitu. Oh, jadi sebenarnya ada yang lebih senior dari saya 20 tahun, 30 tahun di sini yang lebih pro. Tapi dari berdasarkan pengalaman saya di sini sebenarnya yang pengen saya pesan ke adik-adik semua yang ada di Indonesia lebih ditekankan attitude-nya, manner-nya ya. Jadi jangan cuma bahasa doang. Bahasa nyusul bisa. Bahasa bisa berkembang selama kita nurut. Jadi kalau anak yang udah baik, dia diaturnya itu gampang, diajarinya itu gampang. Ketimbang anak yang bahasanya udah jago tapi mannernya buruk, itu susah banget dirubah. Butuh bertahun-tahun untuk ngebentuk karakter orang ini. Ya kalau untung-untung dapat hidayah di tengah jalan ya, alhamdulillah. Tapi kalau memang betul, sebelum berangkat ke Jepang itu kita harus tahu tujuan negara kita itu apa, kita pelajari budayanya, apa kendala, apa hal-hal yang dilarang di Jepang itu yang tidak boleh saya lakukan. Itu perlu dipelajari sebelum ke Jepang. Karena ini contoh lagi ya, di suatu asrama, saya sebut saja di sini, kadang kita di Indonesia dalam satu asrama ada sebuah minuman atau tomat atau beras, kadang kita comot garam atau tomatnya pinjam aja deh di Indonesia ya. Saya juga mengalami, saya ambil tomat, saya pakai bikin sambal, masa satu biji aja marah. Kita kan kadang ngomong gitu ya. Yep. Tapi di sini tuh lain, itu sudah dicap kriminal, mencuri. Itu nggak boleh. Nah itu perlu adik-adik ini perlu tahu hal seperti itu.
Itu yang kadang-kadang kita ngegampangin kali ya. Betul, jangan ngeremehin. Ya tapi jujur sebenarnya itu nggak harus cuma di Jepang doang ya, di Indonesia juga harusnya kayak gitu ya. Kalau bukan barang punya lo ya jangan diambil. Apapun alasannya gitu ya, kecuali lu minta izin terlebih dahulu. Kalau habis paling dibilang gitu doang pelit. Nah, viral lagi. Biarin gue mending ngatain pelit daripada gue ngambil-ngambil barang orang, ya kan? Mas Dian, sorry banget nih karena kita tuh punya tagline, tapi kayaknya kalau selama ini tuh udah bosen dengerin tagline kita. Jangan tidur lagi pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Jepang boleh nggak, Mas Dian? Jangan tidur lagi. Iya. Sekarang nih. Iya. Kalau misalnya aku bilang detik pagi, baru jangan tidur lagi tapi ke bahasa Jepang. Ya. Boleh ya. Boleh ya Mas Dian ya. Oke. Nah, Detikers itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bareng sama Mas Dian. Neo Japan, seorang YouTuber yang tinggal di Jepang sudah 13 tahun dan menyampaikan informasi bahwa ternyata kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat luar negeri yang ada di Jepang, alangkah baiknya kalau mengikuti aturan-aturan di Jepang dan lebih tertib lagi supaya nanti memudahkan buat orang-orang selanjutnya yang mau pergi ke Jepang sana. Amin. Itu pokoknya ingat apa yang kita lakukan dampaknya bukan cuma buat kita. Ngerebet nih kemana-mana ya. Oke lah kalau gitu. Mas Dian terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Sekali Arigato gozaimasu. Kita mudah-mudahan bisa ketemu langsung sama Mas Dian ya. Main ke Jepang nanti udah saja Kyoto. Ayo, amin. Kita ada nomor saya kan di situ. Boleh, nanti aku coba langsung cek sama tim kita ya. Abis ini ya, kita kontak-kontakan ya. Siap. Mas Dian kita sekalian closing karena udah jam 11 siang gitu ya. Dan Detikers jangan lupa nonton Detik Paginya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan jangan lupa update juga semua sosial media kita ada di berbagai platform, Instagram, X, TikTok, YouTube, Facebook, semuanya ada. Tinggal di follow aja, di update terus di Detikcom. Kita berdua pamit. Mas Dian juga pamit. Sampai bertemu besok di Bye-bye. Detik Pagi. Monaide kudasai. Mo netaraka yo. Hai. Bye-bye. Oh itu bahasanya. Itu bahasanya Detik Pagi.